Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 172. Nggak usah sacicot banyak bacot. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kini Bailang, Baji, Wucing, dan siluman lainnya serta Biksu Tong akan bertarung melawan Yuan Shi Tianzun, si dewa kegelapan yang sudah hidup puluhan ribu tahun. Baji yang akan mulai menyerang, kini dirinya merasa tak ingin menyerang lagi karena dia tidak tega dengan Yuan Shi. Lalu Wucing mengatakan bahwa sepertinya Yuan Shi Tianzun memiliki kemampuan untuk mengganggu emosi seseorang yang mengurangi keinginannya untuk bertarung. Dan Bailang kini berteriak pada Subaji agar Subaji tidak terpengaruh dengan kemampuan Yuan Shi itu. Kemudian Nona Xiaobe berkata pada Subaji agar Subaji tidak memikirkan hal lain dan fokus terhadap pertarungan. Dan kini mereka berempat akan mulai menyerang Yuan Shi. Yuan Shi yang tidak terima dikeroyok seperti ini mengatakan bahwa mereka hanyalah sampah yang luar biasa. Yuan Shi yang marah kini mengeluarkan kekuatan panah laser hitam andalannya dari dalam tanah yang membuat semuanya terkena serangan panah itu. Bailang, Baji, Wucing, dan Nona Xiaobe kini tidak bisa menghindari serangan-serangan dari Yuan Shi. Yuan Shi merasa bahwa kini serangannya sangat lemah dan tidak menyebabkan banyak kerusakan. Yuan Shi pun tahu apa yang menyebabkan serangan dirinya menjadi melemah. Hal ini diakibatkan oleh Biksu Tong yang terus membaca mantra. Mantra-mantra dari Biksu Tong yang dia baca menekan kekuatan Yuan Shi Tianzun sehingga orang lain bisa bertarung dengannya tanpa ragu. Baishi yang berada di pelukan Biksu Tong, ini dirinya mengatakan bahwa sepertinya aku akan mati di pelukanmu. Dan Biksu Tong menjawab, maaf Baishi, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Biksu Tong sangat sedih karena Baishi akan mati di pelukannya. Baishi yang akan mati kini menanyakan sesuatu pada Biksu Tong. Dia berkata, saya ingin bertanya guru, bisakah Anda membiarkan saya bergabung dengan Anda dalam perjalanan bersama? Dan Biksu Tong menjawabnya, perjalanan kita sudah berakhir dan tidak ada gunanya bagimu untuk bergabung sekarang. Baishi pun lanjut mengatakan bahwa tidak masalah apakah itu berguna atau tidak. Baishi tidak ingin sendiri karena dia takut kesepian. Biksu Tong kini mengatakan pada Baishi, bukannya seorang laba-laba itu mereka suka menyendiri. Dan Baishi menjawabnya, saya tidak ingin sendirian. Selama ini saya mencoba untuk mencari teman, tapi teman saya selalu melarikan diri ketika melihat wujud asli saya, kata Baishi pada Biksu Tong. Dan Biksu Tong juga menimpali bahwa wujud asli Baishi memanglah menakutkan untuk orang yang tidak pernah melihatnya. Baishi yang sekarat dan akan mati, dirinya kini masih bisa tertawa karena akhirnya dia mati dalam keadaan sudah memiliki seorang teman. Tubuh Baishi pun kini semakin lemas dan dia sudah tidak berdaya karena sebentar lagi Baishi benar-benar akan mati. Yuan Shi Tianzun kini bergerak dengan cepat dan akan menyerang Biksu Tong. Yuan Shi mengatakan, Tang Sansang, apakah kamu menyesal atas nyawa yang hilang? Yuan Shi yang sudah berada di hadapan Biksu Tong kini mengatakan, aku bisa merasakan kesedihanmu. Manusia selalu tak terpisahkan dari penderitaan hidup dan mati. Apa bagusnya hidup yang singkat dan penuh penderitaan sepertimu? Hanya dengan kau memujaku, kau bisa terhindar dari siksaan ini, kata Yuan Shi pada Biksu Tong. Biksu pun menjawab perkataan Yuan Shi dengan mengatakan bahwa Yuan Shi telah hidup terlalu lama dan mati rasa, sehingga tidak bisa merasakan sesuatu yang ada di sekitar. Dan akhirnya, Yuan Shi pun tidak merasakan kesenangan ataupun kesedihan. Yuan Shi yang tidak terima dengan kata-kata Biksu Tong kini dia akan memukul sang biksu. Sebelum tinju Yuan Shi mengenai Biksu Tong kini Bailang datang dan langsung merangkulnya dari belakang. Bailang pun mengatakan, aku sudah bilang padamu kan,
Jangan pernah berpikir untuk membuatku mundur, Yuanzi. Aku tak akan membiarkanmu menyerang guruku. Bailang pun lalu menggunakan jiwa naga api Yuso dan menjauhkan Yuanzi dari Biksu Tong. Biksu Tong pun berterima kasih pada Bailang dan biksu pun akan terus membacakan mantra agar Yuanzi semakin melemah. Biksu kini mengatakan bahwa saat dirinya membaca mantra, dirinya tidak akan bisa bergerak dan hanya bisa mengandalkan pertahanan dari murid-muridnya. Karena kebangkitan api abadi saat ini adalah tergantung pada mereka semua. Biksu Tong yang sebenarnya benci dengan sebuah pengorbanan, kini dirinya hanya bisa menjalani pengorbanan itu sebagai takdir dalam hidupnya. Karena dengan cara ini, dia tidak akan mengecewakan orang-orang yang sudah mati untuk dirinya. Bailang pun kini dihajar habis-habisan oleh Yuanzi Tianxun. Kemudian datanglah Baji yang menahan pukulan Yuanzi Tianxun menggunakan garpunya. Baji yang berusaha menyelamatkan Bailang, kini malah dirinya yang terkena pukulan dari Yuanzi Tianxun. Kemudian datanglah Wu Jing yang akan segera menyerang Yuanzi. Wu Jing yang datang tiba-tiba itu kini menggunakan pedangnya untuk menebas Yuanzi Tianxun. Tebasan pedang pasir dari Wu Jing kini mengenai tubuh Yuanzi dan membuatnya bergeser sedikit. Yuanzi yang marah dengan serangan Wu Jing, kini dirinya mengulurkan tangannya dan berkata, "Akan aku ubah kau menjadi debu dan akan kusebarkan dirimu." Tangan dari Yuanzi itu mengeluarkan sebuah kekuatan yang tidak terlihat dan membuat tubuh Wu Jing kini bertebaran, yang hanya menyisakan topengnya saja. Seseorang kemudian berlari dan menjauh dari pertarungan. Ternyata orang itu adalah Aok Sui. Aok Sui yang kabur dari pertarungan karena merasa dirinya tidak mampu melawan Yuanzi Tianxun setelah mendapatkan pukulan terakhir yang membuatnya muntah darah. Aok Sui kini merasakan bahwa organ-organ dalam tubuhnya kini retak. Dan jika terus seperti ini, maka dia akan mati. Dan akhirnya Aok Sui memilih untuk bersembunyi. Aok Sui yang bersembunyi kini mendapatkan fakta bahwa dirinya bukanlah seorang naga biasa karena dia merupakan keturunan dari naga kuno yang memiliki latar belakang yang sangat luar biasa. Aok Sui kemudian mengangkat tangannya ke langit dan dia meminta bantuan pada ibunya agar sang ibu menyelamatkan Aok Sui. Dan ternyata sang ibu tidak memperhatikan Aok Sui dan malah menunggui telur burung yang sedang menetas. Dan kini bayi burung raksasa telah keluar dari telur itu. Aok Sui kini menganggap ibunya sangat kejam karena sang ibu tidak merespon teriakan dari Aok Sui. Dan Aok Sui pun kini berteriak minta tolong pada kakeknya agar datang untuk menyelamatkan dirinya. Dan kini terlihatlah di kediaman sang kakek naga sangat sepi karena sang kakek ini sedang tidur dan tidak mendengar teriakan dari Aok Sui. Aok Sui yang dari tadi terus meminta pertolongan dari kakeknya dan dari ibunya, lalu tidak ada respon. Dia menganggap bahwa dunia ini sangatlah kejam. Dan dari batu, kini Aok Sui masih melihat pertarungan antara Baji, Wu Jing, dan juga Bailang melawan Yuanzi Tianxun. Karena gagal mendapatkan bantuan, kini Aok Sui merasa bahwa dia harus bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dia pun akan tetap turun untuk bertarung melawan Yuanzi Tianxun. Dan kini semangat bertarung Aok Sui telah kembali dan dia akan menyerang Yuanzi secara tiba-tiba. Karena dirinya saat ini akan menggabungkan kekuatan petir dan pedang dari kakaknya untuk menyerang Yuanzi Tianxun. Aok Sui pun keluar dari batu dan dia berteriak, "Biarkan kamu merasakan sambaran petir sang Raja Naga." Aok Sui yang baru saja akan menyerang Yuanzi, kini malah Yuanzi memukul Aok Sui dan membuatnya terlempar. Aok Sui yang terpukul oleh Yuanzi adalah karena dirinya tidak fokus pada pertarungan. Dan Biksu Tong pun berteriak agar Aok Sui fokus dan tidak memikirkan hal-hal lain selama pertarungan. Pukulan dari Yuanzi ini menyebabkan Aok Sui terlempar cukup jauh. Aok Sui yang tidak ingin menyerah kini mengeluarkan kekuatan petirnya dan digabung dengan serangan pedang milik kakaknya. Pedang itu pun dihunuskan dan dari pedang itu kini mengeluarkan serangan petir yang langsung mengarah ke Yuanzi Tianxun. Serangan petir dari Aok Sui kini berhasil mengenai tubuh Yuanzi dan Yuanzi merasakan bahwa petir ini telah membuatnya tidak bisa bergerak. Yuanzi pun masih terus mencoba agar dirinya bisa melepaskan diri dari serangan petir Aok Sui. Dan kini terlihat Nona Xiaobe sedang berlari. Ternyata Nona Xiaobe ini sedang mencari tempat yang aman untuk mengeluarkan kekuatan dari batu safir Putri Duyung, pemberian Sang Ratu Duyung.
Nona Xiaobe pun kini berkata pada batu syafirnya, "Batu syafir, berikanlah aku kekuatan." Batu itu pun kemudian menyala dengan terang. Dan tiba-tiba saja cahaya dari batu itu menuju ke langit yang menyebabkan langit menjadi gelap. Dan sekarang akhirnya turunlah hujan. Dan kini Nona Xiaobe menggunakan air dari hujan itu. Air hujan itu ternyata dimanfaatkan oleh Nona Xiaobe untuk membuat Yuanzi Tianxun tidak bisa bergerak. Dan akhirnya kini Yuanzi tersegel dalam kekuatan air Nona Xiaobe. Melihat Yuanzi yang sudah tidak bisa bergerak, kini Oxue dan juga Wu Jing segera melakukan serangan lanjutan. Karena menurut Nona Xiaobe, segel airnya tidak bisa bertahan lama. Dan kini Wu Jing menggunakan satria pasirnya untuk membuat batu di sekitarnya melayang ke arah Yuanzi Tianxun. Karena batu-batu itu akan berfungsi memperkuat segel dari Nona Xiaobe. Dan kini terlihatlah batu-batu melayang begitu banyak. Lalu Wu Jing menggerakkan batu itu dan langsung menyegel tubuh Yuanzi Tianxun agar semakin tidak bisa bergerak. Tak hanya itu saja, kini Baji pun mengubah tongkat garpunya menjadi cambuk 9 gigi yang langsung memperkuat penyegelan dan mengikatnya dengan sangat kuat. Kini segel air, segel batu, dan juga rantai Baji telah benar-benar mengurung Yuanzi Tianxun di dalamnya sehingga membuat Yuanzi tidak bisa bergerak. Bailang pun datang membantu Baji untuk menahan rantainya. Kali ini ular putih merasa takjub dengan kerjasama dari mereka semua, yaitu perpaduan dari mantra Biksu Tong, petir Oxue, permata biru duyung, kekuatan iblis pasir, rantai babi bau, dan juga kekuatan dari sang serigala telah bersatu menjadi sebuah kekuatan yang sangat hebat menurut si ular putih. Dan di dalam segel kini terlihatlah Yuanzi Tianxun sangat kesulitan untuk bergerak. Dia pun benar-benar tidak bisa menggerakkan dirinya. Dan Yuanzi kini tak percaya bahwa dirinya akan bisa dikalahkan oleh manusia dan siluman-siluman rendahan. Di saat puncak kemenangan sudah di depan mata, kini terjadi sesuatu. Dan tiba-tiba saja datanglah Vaisravana atau Jenderal Surga Utara di belakang Nona Xiaobe. Lalu apakah yang akan terjadi pada pertarungan selanjutnya? Tunggu aja jawabannya di next video. Koprol sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye bye.